Di sini ulama kita menjelaskan yang dikatakan sedekah wajib, yang dalam tanda kutip di sini adalah zakat atau yang dirahmati Allah, yakni at-ta'abbud lillahi ta'ala, yakni ibadah kepada Allah. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat itu adalah ibadah, bukan sekedar sholat ibadah, bukan sekedar puasa ibadah, bukan sekedar haji wajib ibadah, tetapi zakat ini adalah ibadah. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil birri wal ihsan wa ja'alana syahra Ramadan syahra siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa a'zim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus shalah wa atuz zakah, ila akhir ayat. Alhamdulillah wa syukurillah, di hari ke-8 di bulan suci Ramadan ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita. Dan biasanya memang ya, seingat saya setiap Ramadan ada pengajian yang dilaksanakan di masjid kita yang diprakarsai oleh ibu-ibu. Ini luar biasa, yang harus selalu senantiasa dipertahankan dan insya Allah selalu senantiasa disupport oleh RT kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita rindukan, Nabi yang senantiasa kita dambakan, dan insya Allah kelak di hari kemudian nanti bersama dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalau suasana-suasana begini itu enaknya bantal. Tapi tidak menurut semangat kita dalam Ramadan. Betul ada dalil yang mengatakan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Itu kalau dibandingkan dengan berbuat hal-hal yang merugikan puasanya. Jangan hanya digarisbawahi tidurnya, tetapi di situ diberikan perbandingan, dibandingkan dengan cerita, dibandingkan dengan gosip, dibandingkan dengan melakukan hal-hal yang bisa merusak ini puasa, lebih baik tidur. Tetapi kalau dibandingkan dengan pengajian dibanding tidur, kira-kira lebih baik mana? Itu jawabannya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini sedikit kami menguraikan dalam kitab Manzilatus Zakah fil Islam, kedudukan zakat dalam Islam. Salah satu yang menjadi rukun dalam Islam yakni adalah zakat. Dan salah satu yang sering disepelekan oleh umat Islam adalah zakat. Banyak di antara kita mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Banyak di antara kita mampu mendirikan salat. Banyak di antara kita mampu melaksanakan puasa. Banyak di antara kita
bisa berhaji. Akan tetapi sering dan jarang di antara kita yang mau mengeluarkan zakat. Yang banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni mau menerima zakat. Jarang ada orang yang antri untuk mengeluarkan zakat harta. Yang banyak itu antrian untuk menerima. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sering mengulang aqimus shalah wa atuz zakat. Dalam kitab ini kata kalimat aqimus shalah wa atuz zakat itu berulang sebanyak 27 kali. Itu berdampingan. Kalau kaidah tafsir mengatakan jika ada perintah yang demikian, maka namanya amrun muqtarinun. Apa artinya amrun muqtarinun? Perintah yang harus dua-duanya dilakukan. Tidak boleh hanya satu yang dilakukan, yang lain ditinggalkan. Contohnya hanya sholat, tidak mau zakat, atau sebaliknya hanya mengeluarkan zakat tetapi tidak sholat. Ketika kedua-duanya ini diperintahkan, maka keduanya harus dilakukan. Mengapa? Karena perintah ini ketika dibalikkan, disandingkan, berarti sama kedudukannya. Ketika perintah sholat diperintahkan, begitu berat atau begitu terbebani kita tidak melaksanakan sholat, bagaimana dengan zakat ini ketika kita keluarkan menjadi beban bagi kita? Zakat ini akan terasa berat jika kita menganggap yang kita zakat itu adalah milik kita. Saya berikan contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena zakat itu yang dikeluarkan adalah 2,5% dari harta. 2,5% dari harta, bukan 25%. Kalau 25%, kita punya uang 10 juta, dikeluarkan 2.500.000. Tetapi kalau 2,5%, punya uang 10 juta, 2,5%-nya itu adalah 250.000 rupiah. Kalau dibandingkan antara 975.000, 9.750 dengan 250, banyak mana? Banyak ya. 9.750, 250 itu adalah zakat kita. Itu baru skop 250. Kalau dibayangkan, ya, kita kumpulkan uang itu atau harta kita dalam setahun jumlahnya menjadi jutaan. Bayangkan kalau 40 juta berarti 1 juta. Betul Bu? Sudah terpengaruh kita 1 juta kalau saya kembali. Iya. Jika kita pikirkan ini adalah kepemilikan kita, kalau kita pikirkan ini kepemilikan kita, maka itu akan terasa berat untuk kita lepaskan. Tetapi kalau kita lihat bahwa ini yang 1 juta ini dari 40 juta ini bukan hak saya, maka itu pasti akan dengan terlepas. Jadi kalau masalah zakat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa ketika zakat itu bukan hak saya, kapan saya ambil, kapan saya makan, berarti sama dengan mengambil haknya orang. 9.750 itu hak kita, 250 itu haknya 8 asnaf. 250 itu 8 orang yang punya. 9.750 itu sendiri kita yang punya. Ya, itu. Jadi kan itu perbandingan. Nah, akhirnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang masalah zakat. Zakat ini dalam Islam adalah merupakan rukun Islam
Islam yang ketiga. Ini menunjukkan hal yang sangat urgen. Ini yang menunjukkan hal yang sangat penting. Kalau di Indonesia Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau zakat ini terrealisasi dengan baik, itu bisa menghilangkan kemiskinan. Jadi bagaimana caranya? Ya mulai dari yang terkecil, mulai dari RT kita. Dulu, walau alam, mudah-mudahan sampai sekarang di UPZ kita ini selalu ada yang namanya pengumpulan zakat dan selalu didistribusikan. Ini menunjukkan hal yang kecil yang kita lakukan dan memberikan manfaat yang sangat besar kepada orang lain. Itu tadi bahwa 258 orang yang punya, 8 kelompok yang punya. Tetapi 9.750 itu adalah hanya kita yang punya perbandingan. Allah Subhanahu wa taala kadang menggunakan as-sadaqah, kadang juga menggunakan infak, anfiqu. Tetapi ketika kita berikan penjelasan as-sadaqah, itu bisa dijelaskan. As-sadaqah ada yang namanya sedekah wajib, as-sadaqah ada yang namanya sedekah sunnah. Sedekah wajib itulah yang namanya zakat. Sementara sedekah sunnah itulah yang namanya sumbangan, infak, hadiah dan lain segala macam. Apa perbedaan antara zakat yang wajib dengan antara sedekah yang wajib dengan sedekah yang sunnah? Di sini ulama kita menjelaskan yang dikatakan sedekah wajib, yang dalam tanda kutip di sini adalah zakat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yakni at-ta'abbud lillahi ta'ala, yakni ibadah kepada Allah. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat itu adalah ibadah, bukan sekedar sholat ibadah, bukan sekedar puasa ibadah, bukan sekedar haji ibadah, tetapi zakat ini adalah ibadah. Nah, ini penjelasannya secara rinci. Bi'iqrari haqqin wajibin, dengan mengeluarkan kewajiban kita. Berarti kewajiban tadi yang saya maksud kepemilikan rezeki yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itulah hak kita memang, tetapi dikeluarkan. Kenapa? Maksusin syar'an. Ini secara syar'an dikhususkan. Kemudian selanjutnya adalah min malin maksusin, dari harta tertentu, fi waqtin maksusin, dari waktu tertentu. Yang berzakat itu bukan setiap waktu, ada waktu-waktu tertentunya. Kemudian lidha'ifatin maksusatin, kemudian kepada kelompok tertentu. Jadi mengeluarkan zakat bukan apa bahasa itu semau dewi. Apa artinya semau dewi itu? Semau maulah. Ayo belokkan khusus zakatku, mau keluarkan zakatku, sumpah di masjid. Tidak begitu. Bisyurutin maksusatin, juga punya syarat dan ketentuan. Kalau tidak sampai syaratnya berarti kita tidak perlu berzakat. Jadi dari apa yang kita miliki, apa yang Allah resmikan kepada kita, bahwa itu ada haknya orang. 2,5% dari 100% itu adalah hak orang. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fi waqtin maksusatin, fi waqtin maksusatin. Pada waktu tertentu. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa ada haul. Apa artinya haul? Putaran waktu yang digunakan dalam menghitung harta kita. Haulnya yaitu setahun. Haulnya adalah setahun. Kemudian lidha'ifatin maksusatin, kepada golongan tertentu. Berarti harta kita ini, zakat kita ini hanya diperuntukkan golongan tertentu,
kepada siapa saja yang ingin kita berikan. Makanya dalam Al-Quran ketika penerima zakat itu ditentukan, dijelaskan secara merinci. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal yatama wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Itu diperuntukkan, tidak boleh keluar dari itu. Bahwa zakat itu lil fuqara, orang fakir, wal yatama, yatim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i, ya. Wal masakin, ya, orang miskin, wal amil. Amil ini yang bertugas. Wal mu'allafati qulubuhum. Kemudian mu'allaf yang baru masuk Islam belum cukup 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun sudah dikategorikan adalah muslim yang sejati, yang butuh pendampingan, tidak lagi masuk dalam kategori mu'allaf. Ya. Kalau ada mu'allaf lebih dari 2 tahun berarti tidak masuk sudah ketentuan kelompok zakat ini. Kita lihat kategori mana dia. Oh, mungkin dia miskin, mungkin dia fuqara, berarti masuk di kategori itu. Ya. Kemudian wafir riqab ini yang tidak ada sekarang, hamba sahaya. Ya. Wa fi sabilillah, orang yang berada di jalan Allah. Wa ibnis sabil, dan anak-anak yang berada di jalan Allah. Nah, itu tujuh kelompok yang berhak menerima zakat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan terkait golongan tertentu. Makanya kenapa ketika mengeluarkan zakat itu afdalnya kepada amil zakat, bukan kepada langsung orang-orang yang menerima zakat. Karena ketika kita mengeluarkan zakat, kita keluarkan kepada amil, amillah yang mengelola zakat itu kemudian dibagikan kepada 8 asnaf atau 7 asnaf tersebut tadi. Tetapi kalau kita tidak keluarkan kepada amil, kita berikan langsung kepada orang yang bersentuhan langsung atau yang membutuhkan, maka satu yang menerima 7 ini kelak di hari kemudian akan menuntut kita. Artinya kita sudah keluarkan akan tetapi masih dituntut di hari kemudian, karena zakat tersebut tidak menyentuh kepada seluruh golongan. Nah, sementara dalam zakat yang kita keluarkan harus disentuhkan kepada golongan tadi. Maka itulah pentingnya ketika mengeluarkan zakat, percayakan ke amil. Dan amil zakat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau yang ada di kota-kota ini perwakilannya hanya di Basnas, sebenarnya hakikatnya itu SK-nya dari Allah Subhanahu wa taala. SK-nya diterangkan dalam Al-Quran, wal 'amilina 'alaiha. Cuman sayangnya Bapak kita tidak tanda tangan di situ selaku amil. Itu Allah Subhanahu wa taala yang SK-nya. Jadi itu menjadi amil itu sebenarnya berat, mengumpulkan, mencari dan menyalurkan. Kalau tidak ada yang mengelola ilmu manajemen ini, itu tadi menerima yang satu tidak menerima. Kelak di hari kemudian kita sudah mengeluarkan zakat, ternyata masih dituntut kepada golongan-golongan yang lain. Kemudian bisyurutin maksusatin, punya syarat juga. Ya. Apa artinya syaratnya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syaratnya yakni zakat yang kita miliki ini memang sudah sampai di saatnya. Artinya sudah wajib untuk kita keluarkan. Karena tentu kita semuanya punya harta, akan tetapi kira-kira sudah mencapai syarat untuk kita keluarkan. Nah, kalau kita merujuk dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang menjadi ukuran dalam mengeluarkan zakat itu adalah emas. Ya. Di sini saya bacakan nanti. Yang menjadi ukuran itu adalah emas. Nah, seberapa banyaknya emas kita bisa kita keluarkan zakatnya? Ya. Untuk tahun ini, khususnya di Kota Bontang,
Yang pertama, bagi musaki. Apa artinya musaki? Orang yang memiliki harta yang berhak mengeluarkan zakat. Jikalau punya emas seberat 85 gram, 85 gram. Kemudian emasnya itu 23 karat. Berarti yang paling ori ini ya. Kalau hitungannya sekarang itu kalau uang 123.250.000 rupiah. Jadi kalau punya emas sedemikian ataukah punya harta lebih dari 123.250.000 rupiah dan sudah sampai dalam setahun, berarti sudah wajib dikeluarkan zakat. Zakatnya 2,5%. Jadi kalau 123.250.000 rupiah dikeluarkan 2,5%, maka sekitar 3.081.250. Maka di Ustaz banyaknya, iya kalau kita merasa milik kita, tapi kembali lagi itu zakat itu milik orang lain. 8 orang yang berhak memiliki, sementara 123 juta sekian itu kita sendiri yang miliki. Mana lebih banyak, 123 juta ataukah 3 juta? Nah itu 100 juta. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, bagi kita yang memiliki emas 72 gram, ya 70 kalau tadi itu 85 gram. Kalau ini 72 gram, emas karat 24 karat. Tadi kalau yang tadi ini adalah 23 karat. Kalau yang sekarang ini 24 karat, artinya antam. Nah itu juga sudah wajib kita keluarkan zakatnya. Kalau sudah sampai 72 gram. Kalau nilainya kalau dalam bentuk rupiah 124.776.000 rupiah. Kalau sudah ada uang di bank sedemikian 100 lebih 124.700 sekian, berarti sudah wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah sampai setahun di bank. Nah itu demikian. Jika harta kita sudah sampai di ukuran 127 juta tadi itu, maka wajib kita keluarkan zakatnya. Kapan kita tidak keluarkan zakatnya, berarti 3.119 itu adalah haknya orang yang kita ambil. Haknya orang yang kita ambil. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting yang namanya penyadaran diri, muhasabah diri kita, bahwa dalam setiap apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada hak orang yang harus kita keluarkan. Terlebih lagi bahwa zakat ini akan bisa menjadi penyakit dalam diri kita. Akan bisa menjadi penyakit dalam diri kita kapan kita tidak keluarkan. Yang menjadi timbul pertanyaan sekarang, Pak Ustaz, golongan-golongan siapa saja yang berhak mengeluarkan zakat? Zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada yang namanya profesi. Artinya orang mengeluarkan zakat ada yang namanya zakat perdagangan, ada yang namanya zakat pertanian, ada yang namanya zakat peternakan. Tidak ada yang namanya zakat profesi. Nah, kalau dibandingkan saat sekarang ini, luar biasa yang namanya sumber rezeki. Ada yang menjadi karyawan, ada yang menjadi ASN, dan lain segala macamnya. Nah ini semuanya itulah yang dikatakan oleh ulama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim", dari harta-harta. Artinya di mana yang bisa menjadi sumber rezeki, berarti di situ dikeluarkan zakatnya. Di situ dikeluarkan zakatnya. Termasuk menjadi sekarang ini ada yang namanya zakat profesi. Karena ada yang mengatakan saya tidak mau mengeluarkan zakat. Zakat saya di dalam Al-Quran tidak ada, karena ini adalah zakat profesi. Dia seorang dokter umpamanya seorang dokter, ketika dia praktik saja satu pasien yang dihadapi 500.000.
500.000. Masa dia tidak mau mengeluarkan zakat, sementara ada orang yang beternak, ada orang yang bertani, 3 bulan baru panen mengeluarkan zakat. Maka inilah penting yang namanya pengkondisian. Dalam fikih pun dijelaskan. Maka muncullah yang namanya zakat profesi. Dalam sebulan umpama gaji kita sekian, dikali dalam setahun, jika cukup dengan jumlah seukuran hak emas tadi yang 23 gram atau 24 karat itu berapa tadi? 85 gram dan 74 gram itu, maka wajib dikeluarkan zakat. Jadi dalam sebulan bisa kita hitung, gaji saya umpama sekian kali 12 bulan berarti 170 sekian, berarti sudah wajib keluar zakat. Kalau tidak capai dari ukuran yang tadi itu, maka tidak perlu kita keluarkan zakatnya. Apanya yang kita keluarkan, itulah yang kita keluarkan adalah sedekah sunnahnya, infaknya ataukah sumbangannya. Kalau zakat itu 2,5%, kalau infak tidak ada hitungannya. Mau 3%, mau 5%, mau 10%, terserah. Itu kalau infak, itu kalau sedekah sunnah, tidak ada ikatannya. Mau bersedekah langsung di masjid bisa, mau diberikan kepada orang yang langsung bisa. Itu kalau dalam sedekah sunnah. Tetapi kalau wajib harus diberikan ke amin dulu, karena ini akan menyentuh kepada 8 asnaf yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kunci ketika zakat kita jadikan ibarat, kita jadikan seperti contoh ikan. Ikan ada yang besar, ada yang kecil. Ikan yang kecil contohnya ikan lure, ikan teri. Kita makan kepalanya, kita makan ekornya, kita makan tulangnya, tidak menjadikan diri kita sakit ataukah tidak menimbulkan bahaya. Tetapi ikan juga ada yang besar, ada ikan bandeng, ada ikan layang, ada ikan ketompo, ada ikan tokol. Jangan coba-coba kita makan semuanya. Jangan kita makan semua kepalanya, jangan kita makan semua tulangnya. Kalau kita makan tulangnya, maka itu akan membuat kita sakit. Sama dengan harta yang kita miliki. Jika belum sampai nisabnya untuk kita keluarkan zakat, tidak perlu kita keluarkan zakatnya. Tetapi kalau sudah sampai, maka segera keluarkan, karena itu bukan milik kita. Kapan kita makan, maka berarti sama dengan mengambil haknya orang. Dan kelak di hari kemudian, inilah yang dituntut dalam zuku ma kanastum. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan tahun ini Ramadan bukan sekedar bulan puasa, juga Ramadan adalah bulan bersedekah. Maka tidak bisa lepas antara puasa dengan sedekah. Buktinya adalah kata Nabi Muhammad SAW, shaumul abd, puasanya seorang hamba, mu'allaqun bainas samai wal ardh, tergantung, tidak sampai di langit dan tidak sampai juga di bumi, hatta yuaddi zakatal fitrah, sampai dia mengeluarkan zakat fitrah. Ini menunjukkan antara puasa dan sedekah tidak bisa dilepaskan, dalam hal yang selalu senantiasa berbarengan dan selalu senantiasa saling mempengaruhi. Terlebih lagi yang namanya sholat, karena perintah sholat, perintah zakat itu sama perintahnya dalam Al-Quran. Kalau mampu melaksanakan sholat, kemudian mampu untuk mengeluarkan zakat, maka kita keluarkan zakatnya. Saya kira inilah pengajian singkat kita pada kesempatan ini. Semoga memberikan barokah dan manfaat bagi kita semuanya. Semoga kita selalu dan senantiasa diberikan kesehatan. Semoga kita senantiasa diberikan afiat. Semoga kita diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengeluarkan zakat. Baik, untuk keberkahan majelis kita, mari kita duduk dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna wa zidna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa
الملائكة المقربين واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح لنا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا يا مولانا إنك أنت أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا وقراءتنا ودعاءنا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة